Ikutilah perkembangan dari informasi resmi dari situs-situs resmi yang sudah ada dari pemerintah, yaitu diantaranya covid19.kaltimprof.go.id, juga dinkes.kaltimprof.go.id. Dari jalur Instagram adalah dinkesprof.kaltim dan juga promkes.kaltim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan informasi yang cukup dan memadai sehingga menghindarkan daripada pemberitaan-pemberitaan hoax yang justru akan lebih meresahkan masyarakat, dan tentunya ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita semua apabila kita stres ataupun juga tertekan karena kondisi dari wabah ini. Ciptakanlah suasana yang gembira di rumah tangga selama kita berada banyak dengan anggota keluarga, dan ini akan sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selanjutnya kami akan menyampaikan kondisi terakhir perkembangan dari penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, hingga hari ini tanggal 11 April 2020 jam 12, ada penambahan sebanyak 53 kasus, ya, sehingga total ODP hari ini sebanyak 5.249. Selanjutnya ada 196 yang sudah selesai masa pengawasan atau masa pemantauan, sehingga total yang selesai pemantauan hingga hari ini ada sebanyak 3.366 orang. Yang masih dalam proses ada sebanyak 1.883. Selanjutnya kasus pasien dalam pengawasan atau PDP hingga hari ini pada tanggal 11 April 2020 ada penambahan sebanyak 8 kasus PDP. Berau ada 7 kasus, ya, dan Kutai Timur 1 kasus. Sehingga total PDP hingga hari ini, tanggal 11 April, banyak 262. Ya. Untuk kasus negatif baru tidak ada hari ini. Sehingga total masih tetap sama dengan kemarin, 148 kasus. Positif hari ini tidak ada penambahan, jadi masih tetap 35. Yang masih dalam proses ada 79 orang. Secara singkat ingin kami sampaikan terkait dengan penambahan PDP pada hari ini. Ya. Untuk Kabupaten Berau ada 7 kasus. Ya. Pertama, 1 kasus, itu laki-laki 52 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Goa, ya, dengan keluhan batuk dan menunjukkan gambaran pneumonia. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai. Yang kedua, 6 kasus, ya, ini merupakan kontak erat dari PDP yang baru, yaitu laki-laki 52 tahun tadi, yang ditetapkan PDP juga oleh Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Berau dengan keluhan yang sama, batuk dan juga menunjukkan gambaran pneumonia. Dan selanjutnya penambahan 1 kasus dari Kutai Timur adalah laki-laki 42 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan juga dari Goa dengan keluhan demam dan batuk. Saat ini melakukan isolasi diri di rumah. Tidak ada penambahan kasus positif, jadi perkembangan kasus terakhir untuk Kalimantan Timur, jumlah terkonfirmasi COVID-19 ada 35 orang, yang sembuh ada 6 orang, dan meninggal 1 orang. Demikian perkembangan hari ini bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, baik Pak. Saya lebih kepada yang terjadi hari ini di Samarinda. Terkait PDP dari klaster Goa yang menolak dirawat di ruang isolasi. Nah, dari kejadian ini, apakah memang ada pasien lain yang selain yang hari ini yang menolak untuk dilakukan perawatan isolasi di rumah sakit? Karena yang kita tahu untuk pasien yang di Samarinda hari ini, kalau saya dapatkan informasi, ternyata memang dia
dari awal masuk PDP sudah menyatakan untuk tidak mau diisolasi di ruang isolasi. Gimana Pak laporan dari Dinkes Kaltim yang diterima sampai dengan hari ini? Terima kasih. Ya, kami sampaikan beberapa perkembangan terakhir terkait dengan kasus seperti ini. Jadi sampai saat ini memang baru kasus ini yang kami terima laporan bahwa ada yang sudah ditetapkan PDP dan diisolasi di rumah sakit yang tidak berkenan ataupun tidak bersedia untuk melakukan isolasi. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya PDP dengan kasus ringan, ya, dengan gejala ringan, sebenarnya protokolnya dapat melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Nah, persoalannya memang apakah yang bersangkutan bisa disiplin untuk melakukan isolasi di rumah. Nah, ini. Nah, inilah yang membuat akhirnya ya, beberapa juga untuk memastikan dan berikan ketenangan kepada masyarakat di sekitarnya, maka kita lakukan mereka atau membawa mereka untuk diisolasi di rumah sakit. Untuk itu. Sepanjang mereka sebenarnya bisa disiplin dan mau kooperatif untuk mau melakukan isolasi di rumah, sebenarnya itu bisa dilakukan sama mereka. Tapi karena kedisiplinannya ini, nilai membuat masyarakat sekitarnya juga menjadi resah, sehingga teman-teman juga akhirnya membawa mereka untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Nah, untuk kasus ini memang setelah diisolasi rumah sakit, yang bersangkutan ya berusaha untuk keluar, ya, sebagaimana yang sudah diketahui selama ini. Dan tadi sudah dilakukan secara persuasif, dan tentunya juga diambil swab, dan akhirnya yang bersangkutan bersedia untuk dirawat di rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Abdul Muiz, Samarinda. Seperti itu. Baik. Pak Andi, yang kedua kemudian, ini dari evaluasi harian juga diketahui untuk pasien PDP dan juga positif, kalau data yang berbicara ya Pak ya, ini terus bertambah dari klaster goa ya Pak ya. Nah, untuk apakah tetap berjalan Pak untuk tracing dilakukan oleh tim Dinkes Kabupaten Kota? Karena selain juga media terus memberitakan soal klaster goa ini, faktanya cukup banyak ya, sedikit banyak membantu untuk masyarakat lebih proaktif juga membantu petugas call center untuk datang gitu. Nah, sejauh ini berapa nih Pak untuk laporan terbaru hasil tracing yang dilakukan oleh tim Kabupaten Kota Pak dari klaster goa khususnya? Ya, sebenarnya sampai hari ini kami masih sama dengan kemarin, 653 pelaku perjalanan yang sudah terlaporkan. Ya, yang terkonfirmasi ada 7, kemudian ODP itu ada satu kasus terutama dari Berau yang menjadi PDP hari ini yang kami laporkan tadi. Nah, penambahan 6 lainnya itu adalah anggota keluarga dari PDP itu. Jadi sebenarnya bukan pelaku perjalanan, tapi dia adalah kontak erat dari PDP itu. Nah, karena menunjukkan gejala yang sama, maka mereka oleh rumah sakit Dori-Pai itu ditetapkan juga sebagai PDP. Kita masih menunggu dari hasil swab dari laboratorium. Nah, jadi yang ada sekarang umumnya adalah dari hasil pelaku perjalanan yang sudah di tracing menjadi ODP ataupun PDP. Seperti itu Pak Saud. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ini Pak mau nanya soal PCR SEP di Kaltim, kira-kira datangnya kapan ya Pak? Kan Kaltim dapat tuh yang dari Swiss Pak. Kira-kira datangnya kapan Pak? Sama ini satu lagi Pak, kan kayak kasus di Samarinda kemarin tuh Pak, ada opsi nggak sih Pak? Misalnya pendampingan psikolog gitu Pak untuk PDP. Sip, itu aja Pak. Ya. Baik, terkait dengan alat PCR yang dari Swiss, sampai sekarang kami belum mendapatkan info lebih lanjut, terutama dari BNPB, karena ini kan dikoordinasikan oleh BNPB melalui gugus tugas. Itu sampai saat ini belum ada. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan psikiatri ataupun psikolog, itu sudah dilakukan oleh semua rumah sakit, terutama memang yang perawatan, karena salah satu unsur dari
tim dari penanganan ini adalah psikiater, psikiatri dari rumah sakit. Dan ini sejak mulai dirawat di ruang isolasi, mereka sudah mendapatkan pendampingan dari psikiatri. Itu memang sudah menjadi salah satu bagian dari tata laksana penanganan COVID-19. Pak, ini Pak, yang kalau seandainya PCR setnya datang ke Kaltim, kira-kira mau dipasang di mana, dan kira-kira SDM-nya apa sudah mampu semua, Pak? Ya, terkait dengan SDM, kita sudah ada tenaga untuk itu sebenarnya. Laboratorium kesehatan kita itu juga sudah mampu untuk mengoperasionalkan PCR. Karena ini sudah dilatih sejak lama sebenarnya pada saat kasus-kasus sebelumnya, terutama kasus flu burung. Ya, seperti itu. Jadi kemungkinan kalaupun nanti tempatkan terlihat dari tenaga yang ada dan juga kondisi ataupun juga lokasi, kemungkinan akan kita tempatkan di Samarinda. Seperti itu. Di Samarinda. Di mana Pak? Di rumah sakit kah atau di laboratorium kesehatan itu Pak? Nah, ini kami masih menunggu arahan dan kebijakan dari Kementerian Kesehatan karena mereka yang melakukan asesmen terkait dengan itu. Karena tidak semua juga rumah sakit itu ya memenuhi kriteria lab. Katakan itu. Karena BLC2-nya ini juga tidak semua rumah sakit ataupun tidak semua tempat ada. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak jawabannya.